Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Magesas. Nah, pada sore kali ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yakni Bapak Muhammad Siddiq selaku Direktur KSKK Kemenak Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bagaimana nggih Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat dan suasana hati juga bahagia. Alhamdulillah. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Syifa Nur Sabrina selaku Duta Moderasi Beragama MAN 1 Kota Malang. Nah, apakah saya boleh Pak bincang-bincang santai nih Pak dengan Bapak? Boleh, boleh. Silahkan. Nah, Pak, seperti yang Bapak sudah datangi, sudah Bapak lihat di sini, ini lab prakarya dan kewirausahaan MAN 1 Kota Malang. Kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana nih kesan Bapak terhadap adanya lab PKWU ini sendiri Pak? Kesan saya begitu menggoda. Jadi dengan adanya lab ini, itu saya melihat bahwa ada satu kemajuan dari apa yang ingin dicita-citakan oleh Kepala MAN 1 ini, bahwa beliau sepertinya pengen membekali peserta didik dari MAN 1 Kota Malang ini ya kecakapan atau skill yang nantinya mampu bisa digunakan ketika nanti sudah selesai dari belajar di sini. Jadi ketika dia tidak melanjutkan sekolah, maka dia sudah punya skill. Kemudian kalau dia melanjutkan sekolah, ini juga bisa menjadi sesuatu sampingan atau hal lain yang bisa menjadi hobi, juga bisa menjadi mata pencarian. Jadi dengan ini saya yakin nanti akan banyak hal dibuat, dibentuk untuk membekali mereka tentang entrepreneur, jiwa entrepreneur. Kemudian tadi ada istilah penguasaan digital entrepreneur, dan walaupun agak jauh Pak Gio, juga di sini akan ada pembelajaran atau praktek tentang moderasi. Jadi entrepreneur berbasis moderasi begitu. Benar sekali Pak. Nah, tapi seperti yang sudah Bapak katakan bahwa adanya lab PKW ini untuk mengembangkan jiwa entrepreneur Pak. Tapi seperti yang kita ketahui nih Pak, di zaman sekarang tuh banyak sekali anak muda tuh yang justru kayak tidak mau melakukan entrepreneur, tidak tertarik dengan dunia entrepreneur dan lain-lain. Nah, menurut Bapak sendiri, apa sebenarnya kaitan antara entrepreneur dengan pembentukan karakter seorang generasi muda Pak? Jadi jiwa entrepreneur itu sangat penting untuk membentuk karakter ya. Kan jiwa entrepreneur salah satunya adalah semangat juang yang tinggi. Benar. Mampu melihat peluang. Kemudian yang ketiga pantang menyerah. Yang keempat mampu melihat semua hal itu adalah potensi. Nah, minimal 4 hal ini aja itu ketika dikuasai oleh anak-anak muda, itu menjadikan ya karakter mereka lebih kuat. Jadi tahan banting, kemudian mampu melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Tadi kalau dikatakan anak-anak muda sekarang tidak suka entrepreneur, sesungguhnya enggak juga seperti itu. Anak-anak muda sekarang bahkan lebih pintar mencari peluang-peluang. Kemudian memang yang dimaksud entrepreneur itu mereka out of the box cara memahaminya, bahkan kadang without box, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh kami yang tua-tua ini, itu menjadi sebuah peluang yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Dan saya merasa anak-anak muda sekarang jiwa entrepreneurnya sudah bagus, dan dengan 4 kemampuan atau potensi entrepreneur yang tadi ini juga bisa menjadikan anak-anak lebih berkarakter lebih punya semangat kerja yang kuat, kemudian mampu melihat semua itu adalah potensi. Ini Pak Dr. Sugio itu Kabid Pendidikan Madrasah Provinsi Jawa Timur. Jadi perlu kakak tanya-tanya juga ini. Bagaimana apa yang akan dilakukan oleh
bidang pendidikan madrasah untuk meningkatkan jiwa entrepreneur anak-anak muda, terutama mereka yang di Alia seperti ini. Benar. Silakan, tanya. Terima kasih karena diperintahkan Pak Dir, siap. Jadi anak-anak muda kita ini dengan digitalisasi itu bisa memperoleh informasi dengan cepat dan bisa diakses dimanapun, sehingga ilmu-ilmu termasuk bagaimana menghadap berbagai tantangan ini anak-anak kita sangat kreatif. Jadi semangat entrepreneurnya justru sangat tinggi karena bisa melihat tidak hanya di sekitar kita, tapi juga di dunia lain, artinya di berbagai negara. Benar. Bagaimana mengembangkan jiwa bisnisnya, bagaimana punya ide-ide kreatif yang bisa eksis di dalam persaingan yang sangat ketat seperti ini. Jadi apalagi dengan adanya live seperti ini, tentu kita yakin, kita tahu bahwa anak-anak kita itu potensinya bermacam-macam ya. Benar sekali. Ada yang suka misalnya berwirausaha, mungkin ada yang suka olahraga, mungkin ada yang suka musik. Nah, jadi fasilitas seperti ini sangat mendukung anak untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan passionnya masing-masing. Ya, benar sekali Pak. Nah, dari apa yang sudah disampaikan sama Pak Sidik dan Pak Sugio, memang kita sebagai generasi muda memang hanya perlu didorong dan dipicu motivasinya dan lain-lain. Dan tentunya itu memberikan bekal, bahwa entrepreneur itu memberikan kita bekal seperti sikap pantang menyerah, konsisten, istiqomah, dan lain-lain. Dan hal ini ternyata memang kami pelajari juga Pak di sekolah kami, ya ini melalui moderasi beragama. Izinkan saya menjelaskan sedikit nggih Pak tentang moderasi beragama. Silakan. Nah, jadi moderasi beragama sendiri itu tidak hanya melulu tentang hubungan antar agama, karena memang dari namanya saja moderasi beragama, orang-orang sekilas menganggap kayak moderasi beragama ya cuma tentang hal-hal berhubungan dengan agama. Padahal sesungguhnya moderasi beragama itu tidak hanya sebatas itu saja. Moderasi beragama ini juga sangatlah luas Pak. Sangatlah luas. Moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bisa menghormati apa yang sudah ada, bagaimana kita menghargai hal-hal yang sudah ada di masyarakat, seperti keberagaman agama, keberagaman individu, keberagaman alam dan lain-lain, juga keberagaman budaya lokal. Nah, membicarakan tentang budaya lokal nih Pak. Luar biasa Pak Din. Kita diajari anak kita udah luar biasa. Keren. Izinkan saya menyambung kembali, okay. Jadi menurut Bapak Sidik dan Pak Sugio sendiri, apa sebenarnya hubungan budaya lokal? Apa seberapa berpengaruh budaya lokal terhadap pengembangan potensi siswa Pak terhadap entrepreneur itu sendiri? Budaya lokal itu kan kalau kita belajar mata pelajaran Pancasila, itu kan ada tenggang rasa, ada gotong royong, itu adalah budaya masyarakat Indonesia. Dan dari budaya gotong royong, tenggang rasa ini memang kemudian ada sesuatu yang bisa ditangkap oleh anak-anak kita tentang bagaimana kolaborasi kan, tentang bagaimana bekerja sama, tentang bagaimana saling mendukung, saling mensupport. Tenggang rasa itu kan ya moderasi, bagaimana kita mampu berempati. Kemudian gotong royong itu kan menggotong bersama-sama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan itu adalah ya kearifan lokal kita. Jadi tidak ada di dunia luar budaya gotong royong. Oleh karena itu ya dengan budaya gotong royong ini itu memicu jiwa entrepreneur sesungguhnya. Jadi ada istilah tanggung renteng. Jadi ketika kita melihat semisal ada anak muda yang punya potensi, tidak punya modal, maka kita, ayo Pak Gio, kita tanggung renteng untuk memodali kita ini yang punya jiwa entrepreneur tapi tidak punya modal. Nah, jadi sangat positif sesungguhnya kearifan lokal yang ada di sekitar kita, tradisi kita di Indonesia tentang gotong royong, tenggang rasa. Pak Gio mungkin nambahin.
Iya Pak, monggo boleh ditambahkan. Budaya lokal. Jadi Indonesia ini kaya budaya dan budaya kita tuh luar biasa. Iya Pak. Pancasila itu digali dari budaya-budaya Indonesia asli. Iya, dari keberagaman yang Keberagaman ada. yang ada. Benar. Dan di situ yang menyelesaikan konflik-konflik itu justru dengan budaya itu bisa selesai kalau ada konflik. Benar. Nah, dengan budaya-budaya lokal yang kemudian kita kuatkan, itu justru akan mengangkat potensi-potensi yang ada di Indonesia. Jadi putra-putra daerah, keunikan daerah, potensi daerah dengan jiwa gotong royong disampaikan Pak Direktur tadi, kebersamaan itu bisa kemudian diangkat. Oleh karena itu ini juga kaitannya dengan kurikulum merdeka. Benar. Jadi bagaimana mengangkat potensi-potensi Indonesia, baik potensi SDA-nya, sumber daya alamnya maupun Iya, benar. SDM-nya. Iya, manusianya itu Ya. sendiri. Jadi satu sisi sudah rukun, gotong royong, saling menghormati. Di sisi lain ini ada potensi-potensi di Yang lokal itu yang bisa dikembangkan. dikuatkan, Benar dikembangkan. sekali. Oke, benar. Yang sudah disampaikan memang budaya lokal ini benar-benar harus dilestarikan. Dan pelestarian ini bisa melalui salah satunya adalah entrepreneur, nggih Pak. Jadi melalui entrepreneur kita bisa mengembangkan sikap gotong royong, sikap tenggang rasa, toleransi dan lain-lain, dan itu muncul tanpa disadari dalam kegiatan entrepreneur itu sendiri, Pak. Nah, menurut pendapat Bapak Sidik dan Bapak Sugiyo, nilai-nilai apa nih Pak yang harus dikembangkan oleh siswa untuk membentuk karakter yang entrepreneur tapi tentunya juga digital Pak, karena kan sekarang sudah memasuki era digital yang segalanya serba digital, jadi sedikit-sedikit digital, sedikit-sedikit digital. Menurut Bapak bagaimana? Jadi kalau tadi disampaikan oleh Kak siapa? Syifa Pak. Kak Syifa mengatakan ya bagaimana kita apa tadi digitalisasi entrepreneur ya, entrepreneur digital itu ya bagaimana jiwa keinginan tahu anak-anak muda sekarang kan begitu besar. Dan tingkat kemandirian anak-anak muda sekarang juga semakin tinggi. Kemudian semangat juangnya juga semakin tinggi, walaupun ada sebagian yang mengatakan generasi stroberi, tapi saya masih melihat anak-anak sekarang daya juangnya tinggi. Nah, ini tinggal bagaimana kita memupuk, kemudian memfasilitasi. Ini maka pentingnya salah satunya laboratorium PKWU. Nah, bagaimana di laboratorium ini disiapkan perangkat-perangkat untuk menuju kecakapan digital entrepreneur. Jadi bagaimana anak-anak muda kita nanti lulusan MAN 1 ini mempunyai kecakapan digital yang berbasis entrepreneur yang berbasis digital. Jadi mereka mampu menggunakan, kan kayak sekarang jualan online, ya, itu kan online digital entrepreneur. Kemudian bisa mendesain dengan bagus, itu juga bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk entrepreneur. Dia bisa jualan logo apa, bisa jualan kaos sablon, bisa jualan mug bersablon dan lain sebagainya. Jadi sekarang adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak muda kita, peserta didik kita dengan peralatan-peralatan yang mumpuni sehingga mereka punya kecakapan di bidang itu. Mereka menguasai digitalisasi yang nantinya bisa dikapitalisasi oleh mereka untuk ya nyari duit, untuk berbagi dan lain sebagainya. Iya, benar sekali Pak. Mungkin ada juga pendapat dari Pak Sugiyo. Ya, jadi digital itu sekarang terus tidak bisa ditinggalkan. Dunia ini sudah berkembang sangat cepat dan dunia digital ini harus dikuasai oleh siapapun, termasuk ya apalagi anak muda ya, anak muda. Jadi dengan digital itu ada percepatan waktu. Jadi kalau menawarkan dagangan tidak perlu keliling, ini kan ada percepatan, memangkas waktu ya. Bisa mensupport
memangkas jarak, Nggih, benar. ya, Bisa memangkas. Iya, memangkas tempat, Nggih, benar. Jadi Ya. tidak terhalang oleh tidak banyak terhalang hal. oleh tempat, waktu, jarak, jarak. Nah, jadi lebih Ya. mempermudah. suatu yang tidak mungkin kita ini kemudian, apalagi anak muda ya, anak Iya, muda benar. ini di eranya ini ya harus di dalam bisnis, dalam apapun sekarang itu digital. Jadi Nggih, benar sekali. ya harus disongsong itu. Harus disokong. Iya, tidak sekedar mengikuti, harus menjadi pioner. Benar Jadi sekali. pioner. Apalagi Indonesia ini kaya ya, kaya segalanya. Termasuk tadi kaya potensi alam gitu ya. Kalau potensi alam ini nanti tidak dimanfaatkan dengan sebaik oleh generasi muda kita, akan dieksplor orang lain. Nah, ini Benar ya. sekali. Iya, tidak punya jiwa entrepreneur dan tidak mampu di digital, ya nanti dikuasai oleh orang lain. Ini hemat sekali. Iya, benar sekali. Ini tinggal bagaimana cara kami bisa memanfaatkan dengan baik, bagaimana cara kami bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan baik untuk mendukung kegiatan entrepreneur ini sehingga bisa memunculkan nilai-nilai positif dan yang berguna untuk menjaga keutuhan NKRI sendiri. Karena seperti yang sudah saya katakan dan sudah dijelaskan oleh Pak Sidik dan Pak Sukiyo, kita perlu mempertahankan NKRI itu sendiri. Nah, ini Pak ada sedikit hidangan kopi. Oke. Bisa sambil dinikmati Pak. Terima kasih. Saya- Ini fisik tea. Benar. Dari baunya. Monggo Pak, bisa sambil dinikmati juga Pak. Iya. Sambil saya izin melanjutkan bahwa memang kami sebagai generasi muda memang harus disiapkan, harus dibekali dengan kegiatan entrepreneur sehingga bisa menciptakan karakter yang kuat dan bisa menjaga keutuhan NKRI ini untuk seterusnya. Ya, jadi ini nyambung. Nggih, benar. Jadi dengan adanya laboratorium ini tidak hanya sekedar ada ruangan ini, Nggih, benar. tapi bagaimana nanti kepala madrasah melengkapi semua peralatan, termasuk sebagaimana tadi tujuan adanya ini salah satu adalah melahirkan jiwa entrepreneur, bagaimana anak-anak punya kemampuan digital entrepreneur. Nah, digital entrepreneur kan maksudnya adalah anak-anak yang mampu menggunakan digitalisasi. Jadi digitalize itu untuk apa-apa yang ya bisa dijual, bisa dibagi. Nggih, benar Nah, sekali. jadi kalau nanti tidak hanya ini Pak Tirjo, tidak hanya alat racik kopi, Nggih, benar. tapi mungkin ada komputer-komputer yang sudah tinggi levelnya, mereka bisa belajar Bantu support ya, pembelajaran. tentang yang pertama marketing, kemudian yang kedua cara membuat promosi, apa mengemas apa yang akan dijual dengan baik, kemudian juga bagaimana bisa setting apa Pak kalau cap untuk kaos, untuk sablon itu dan lain sebagainya, itu harus difasilitasi. Jadi tidak hanya ruang kosong belaka dan hanya untuk ngopi. Iya, benar sekali Pak. Baik, saya sampaikan terima kasih Pak atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Saya doakan semoga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sehat selalu. Amin. Dan semoga Lab PKWU ini, Lab Prakarya dan Kewirausahaan ini mampu menghasilkan jiwa-jiwa entrepreneur yang bisa membantu melahirkan generasi maju untuk NKRI ke depannya. Oke. Amin. Baik, sekian dari saya izin menutupnya Pak. Baik, sekian dari saya, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diminum Pak Gio. Semoga Pak dinikmati.